Kelas berapa itu? Ya sekitar kelas 3, kelas 4 mungkin ya. Oh, 3-4. Mm-mm. Gue mulai nyoba ke warnet aja kelas 6 deh. Di kelas 6 gue. Gue dari kelas 3, kelas 4. Masih kelas 4. Iya. Lu sempet ngasih tahu ke gue ya, kayak lu tuh tiap tengah malam melakukan hal apa gitu tuh, mabar. Apa ya sebutannya pas itu lu nyebut ke gue tuh, ngasih tahu ke gue. Yang mana? Yang lu kata lu ini gue lagi mabar apa gitu tuh. Hai teman-teman, gue Danu. Kali ini gue kedatangan seorang gamers. Gila. Gamers gak tuh? Seorang gamers yang udah jadi apa ya, Der ya? Udah dibilang hobi ya? Apa Bisa ya? dibilang Hobi sih gue, hobi. Ya? Lu sejak kapan sih mulai kayak suka nge-game? Gua nge-game itu sekitaran dari SD sih Nan ya. Istilahnya dulu kan gue sering main ke sama saudara yang punya PS, yang punya PC gitu-gitu kan. Akhirnya ya dari awalnya ngelihat mereka main, gue pengen coba gitu kan. Sampai akhirnya dikasih coba, ketagihan. Apa tuh nama gamenya, nama permainannya? Apa ya? Lu masih inget nggak? Seinget gue Alien Shooter sih. Alien Shooter Alien itu Shooter. di device apa itu? PC. PC. Oh di PC. Di PC. Oh gue belum pernah nyoba soalnya Alien berarti ya. Shooter. Oh, kalau Juma main? Cuma main. Cuma itu setelah beberapa waktu kemudian. Justru kalau gua Juma tuh kayaknya game pertama gua kayak Termasuk di PC. pertama berarti. Soalnya pas itu gua pas kecil SD kayaknya atau sebelum SD gua lupa ya. Gua pernah diajak ke tempat kerja orang tua gua. Karena gua diajak ke tempat kerja terus kayak ditinggal di depan komputer, duduk disediain game Juma. Itu gue nyoba pertama kali dan kerasanya itu seru. Pada saat itu gue ngerasa seru banget. Makanya setelah itu gue punya komputer, gue main Juma pun ternyata emang seru gitu tuh. Masih kerasa asik dan masih bisa gue nikmatin karena ya pertama kali kan punya komputer. Pasti. Punya komputer terus pengen nyoba game Juma yang dulu pernah sempat nyobain. Nah, lu selain Alien Shooter beranjak kemana ininya pindah kesukaan gamenya, mulai suka bangetnya itu? Ya dulu kan gue berawal dari game shooting ya, istilahnya Alien Shooter itu kan game shooting walaupun dia tuh apa bisa dikatakan TPS lah, istilahnya third person shooting. Sampai akhirnya ya gue coba-coba buat game-game yang first person shooting kayak CS. Waktu itu kan masih zaman-zaman CS 1.6 apa ya kalau nggak salah itu yang masih belum grafiknya. online ya? Belum, masih yang pakai LAN dia. Main nyoba-nyoba ya, sempet juga pertama kali gue ke warnet dari situ nyoba-nyoba segala macam. Kelas berapa itu? Ya sekitar kelas 3, kelas 4 mungkin ya. Oh, 3-4. Gue mulai nyoba ke warnet aja kelas 6 deh. Di kelas 6 gue. Gue dari kelas 3, kelas 4. Masih kelas 4. Iya. Sambil diselingi main PS juga sebenarnya. iya. Main rental Iya, karena masih era ini kan, masih era PlayStation. PS1, PS2. PS1, PS2 dulu tuh pada saat SD ya. Kalau PB gimana lu? Main nggak Point Blank? PB gue main itu sekitar kelas 6. Kelas 6. Kelas 6. Karena kan gue ngeliat wah ada yang mirip kayak CS nih, cuma kan modenya beda. Gue coba gitu kan, dan ya lumayan bikin gue ketagihan juga pada saat itu. Tapi dari setelah lu nyoba Counter Strike, Point Blank, itu kan game-game FPS kan, game first person kan. Terus lu mencoba genre lain nggak, jenis game lain nggak? Apa ya? Kalau dulu sih paling gue nyobanya kayak Harvest Moon. Oh yang di PS ya? Yang di PS gitu-gitu. PS atau pertama. Kayak Hunter x Hunter yang gue lupa itu. Emang ada game ya? Ada. Oh ada ya? Ada di konsol ada. Gue baru tahu. Seinget gue itu di PS2. PS2. Kayak gimana itu gameplaynya? Duh, gue agak lupa sih kalau itu. Soalnya itu udah lama banget. Kayaknya kayak versi Jepang kayaknya. Iya, versi Jepang. Oh, sama kayak Basara ya. Basara. Terus apa lagi, Der? Apalagi ya, mungkin lebih ke game-game olahraga kayak Winning Eleven gitu-gitu, PES. Iya, yang istilahnya jadi mainan anak rental lah dulu tuh. Iya, bener sih. Kalau gua sih pas itu zaman-zamannya rental ya. Karena kebetulan dulu gua pas kecil tuh buka rental, kalau lu masih inget ya. Ya kan? Gua beberapa kali main di situ. Gua sempat buka rental kan PS1, PS2 tuh di rumah gua dulu kan. Yang main tuh kebanyakannya
Kalau main sendiri ya di PS2 tuh kayak God of War, terusnya tadi ya game bola Game juga bola, kan, game bola, terus game apa lagi ya? Kalau di PS1 tuh CTR, CTR ya. sama Kokobo Racing. Oh. Itu kan game balapan kan? Game balapan. Game balapan berdua. Buat bisa main berdua. Yes. Itu pas PS1. PS2 sih itu sih yang gue inget ya, God of War sama apa lagi, banyak sebenarnya game-game PS2 tuh. Guitar Hero gue baru ingat. Guitar Hero itu sering banyak yang nyoba main. Sering rusak stick nggak kalau main Guitar Hero tuh? Kayaknya banyak deh kalau ngomongin rusak stick ya, kayaknya banyak deh itu pada saat itu. Cuman gue nggak begitu inget berapa banyaknya. Sama ini Smackdown, gue baru inget ya Smackdown. Itu yang favorit banget ya, yang favorit yang rental sering mainnya pada saat itu ya. Berarti lu udah mulai main PB itu kan main Counter Strike sama PB itu kan mulai SD kan. Nah, pas SMP lu masih sering main itu atau udah beralih? SMP kebetulan gue masih main PB. Masih main PB. Terus sambil diselingi kayak game-game PC yang kayak Drift City kalau lu sempat tahu, yang keliling-keliling pakai mobil, yang ada balapan, story segala macamnya. Ya mungkin beberapa orang familiar lah sama game itu, tapi ya itu cuma buat kalangan tertentu doang sih sebenarnya. Terus kayak Atlantica, gue sempat nyoba Atlantica, Game School yang kan. turn based ya. Turn based. Lu sempat berapa lama mainnya? Sekitar 3-4 tahunan. Itu SMP sampai awal SMA itu gue main Atlantica. Itu gue pas ada ini ya, pas ada Atlantica di Game School kan. Dan ada game-game lain kan kayak Losaga, Point Blank segala macam kan di Game School kan. Gue sempet pengen nyobain Atlantica. Pernah main awal banget sebentar doang gitu. Cuman kayak kayaknya ini enggak gua banget gitu, turn based gitu kan. Terus lu bisa menemukan rasa apa sih ya? Rasa senangnya itu di mana di Atlantica ini? Kalau dari Atlantica sih gue mungkin lebih sukanya karena itu genrenya fantasi ya. Ditambah lagi dengan beberapa karakter dari beberapa ras, kalau inget gue itu, yang mana ya lumayan gitu istilahnya. Lu punya karakter, bisa diajak battle, walaupun itu turn based, tapi seenggaknya itu ya lumayan seru aja buat gue. Ada jalan ceritanya nggak sih itu? Ada, kayak misalkan kayak nyelamatin dunia gitu kalau nggak salah ya. Lu sempat top up itu kalau udah main lama Atlantica sejauh waktu itu enggak, gue masih free to play aja. Masih FTP ya? Masih FTP. Udah mulai gacha nggak sih di Atlantica tuh? Atlantica tuh, gue lupa sih gacanya apa enggak ya. Atau langsung beli? Cuma dia lebih kayak beli item. Benar ya. Beli item. Langsung beli item ya. Berarti kalau yang dibeli item itu lebih ke item kayak weaponnya, armornya atau skin? Yes, itu. Iya. Tapi kalau skin kayaknya nggak ada sih, lebih ke armor, weapon gitu-gitu aja. Berarti ini ya pay to win ya? Iya. Soalnya kan kalau di game-game gacha sekarang kan lebih ke skin kan, jadi kayak walaupun free to play pun masih bisa menyimbangi lah istilahnya, kecuali emang gacanya itu emang gacha karakter kan, jadi emang kayak dipaksa untuk nge-pull atau nge-gacha karakter tertentu biar bisa nyelesain suatu gameplay lah gitu, suatu fitur gitu kan. Berarti di Atlantica malah jelas-jelas pay to win ya. Jelas pay to win. Selain itu apa lagi lo kalau selain Atlantica? Losaga gue main. Losaga lu main juga? Losaga juga main? Dari SMP itu main sampai kelas 2, kelas 3 lah. Apa hero favorit lu? Beberapa sih gue ada ya. Kayak macam Justice Defender gue seneng pakai. Yang muter-muter. Yang muter-muter itu. Terus juga suka combo-komboan aja gue mainnya. Tapi yang paling gue suka tuh Iljimai. Aduh, gue lupa lagi karakternya kayak gimana itu. Yang dia kalau nggak salah bawa katana tapi ada inian sakuranya gitu. Gue lupa gue itu. Kayaknya hero rare atau hero normal itu. Hero normal. Seingat gue Iljimai itu dia. Itu lu punya permanen itu? Permanen. Iya. Ya di antara beberapa hero permanen yang gue punya itu yang sering gue pakai. Selain itu apa lagi Der kalau lu pas SMP itu? Iya itu tadi kayak Atlantica, Losaga. Terus apa lagi tuh? S4 apa? Sempet tahu nggak S4? Gue lupa sih itu genrenya apa ya, cuma lebih kayak
Apa sih yang Marvel kemarin itu? apa? Marvel Rivals. Ya mirip kayak gitu dia. Oh, hero shooter ya. Hero shooter. Macamnya hero shooter. Macam kayak gitu. Cuma main itu nggak lama. Ya balik lagi ke Atlantica, balik lagi ke Losaga gitu-gitu aja. Terus pada akhirnya lu mencoba ini ya, MMORPG ya. MMORPG. Pada akhirnya lu mencoba MMORPG. Lu kan sempat main ini ya, sempat Elsword ya. Elsword. Itu pas masih publishernya orang Indonesia ya. Masih Netmarble dulu. Itu kan gue juga sempat main tuh. Sempat main pada akhirnya kan diambil alih sama Global ya kan. Sama Global. Sama publisher siapa gitu. Sama Code Games. Oh, Code Game. Code Games. KOG. Oh, Code Games. Games. Soalnya pas yang di versi Indonesia tuh lebih apa ya, menurut gue lebih seru tuh karena dubbing Indonesia. Dubbing Indonesia betul. Ya kan? Iya. Jadi kayak lebih asik aja sih. Iyalah. Karena kan familiar juga kata-kata apa ya quote-quotesnya gitulah gitu kan, setiap skill atau apa gitu kan. Iya betul. Jadi jalan ceritanya pun mudah dipahami sih karena bahasa Indonesia ya. Iya. Elsword, terus ada ini lagi apa sih? Oh, Granchis. Dulu ada tuh di Megaxus. Gue nggak sempat main tapi lu sempat main? Mainnya itu pas udah global. Oh, lu sudah global. Oh, jadi bukan pas yang Indonesia ya. Lu punya nickname tertentu nggak sih di game gitu, Der? Nickname tertentu ya. Ada beberapa sih, cuma yang sering gue pakai itu kalau nggak Cut-Twice, Twice gitu. Atau ya beberapa kayak nyontek dari nama Pokemon. Apa tuh contohnya? Contohnya kayak Ursaluna. Itu gue lupa sih dia evolve dari Pokemon apa. Cuma menurut gue menarik aja gitu. Gue jadi nickname jadi gitu. Ngambil dari nama-nama Pokemon ya. Pokemon. Terus ini apa nih namanya nih? Apa? Moonbee Code Frozen nih apa ini? Kalau Moonbee itu lebih ke panggilan komunitas gue. Apa? Komunitas apa? Soalnya kan gue dari semenjak kira-kira SMK lah. Itu gue kan join ke kayak circle Korea-Koreaan gitu. Oh. Yang kemana kebetulan itu juga kebawa dari game yang kebetulan publishernya Korea. Gue cari tahu, akhirnya ya udah terjun ke situ, ngikut lah kayak K-popnya, kayak dramanya beberapa. Sampai akhirnya ya gue punya nickname Moonbee ini. Itu komunitasnya base di mana itu, di Serang? Yang di Serang beberapa ada, cuma gue biasa ngikutnya dari grup Facebook biasanya. Oh, jadi Moonbee ini grup Facebook gitu atau gimana? Enggak, jadi Moonbee itu nama gue nya. Nama lu nya. Nickname di forum itu. Ya forumnya forum apa aja gitu. Oh. Kayak misalkan gua masih belum paham deh. Kalau misalkan fandom gitu atau komunitas K-pop misalnya gitu kan. Misalkan kita contohnya kayak Gfriend. Itu kan fandomnya Buddies, namanya kan Buddy. Nah, sebagai gue anggota ya, untuk jadi anggota itu ya gue pakai nama Moonbee tadi. Gitu. Nah, lu kan berarti nickname-nya Moonbee nih. Nama komunitasnya apa berarti? Ya Gfriend Indonesia. Oh, Gfriend Indonesia. Ya. Oh, Gfriend Indonesia. Ya. Si Indonesia berarti ya. Si Indonesia. Oh, kegiatannya apa aja? Lebih ke kalau misalkan idolnya lagi comeback atau lagi encore, kita support dengan nonton music videonya, dan kalau misalkan ada vote kita ikut vote. Dan kalau misalkan ada konser yang kebetulan di Indonesia, ada kemungkinan buat datang juga. Terus lu sempat kayak nonton langsung gitu? Kalau nonton langsung sebenarnya kesempatan ada, cuma batal. Karena memang waktu itu jadwalnya bentrok banget sama kerjaan. Oh. Jadi ya udahlah. Sayang gitu. banget ya. Oh, sayang banget. Iya, sayang banget, jadi nggak dapat kesempatan buat nonton. Iya. Tapi kalau kumpul pernah kayak gathering gitu? Kalau gathering kebetulan beberapa orang pernah sih ketemu. Oh, lu nggak full gitu? Nggak full, ya? Cuman semuanya gitu, cuma istilahnya yang satu minat yang sama dari daerah mana gitu, kebetulan ketemu atau kumpul di satu kota. Di mana itu pada saat itu? Di Tangerang. Di Tangerang. Iya. Berapa orang yang kumpul? Nggak banyak sih, sekitar 20 orang. Wih, lumayan lah 20-an. Iya. Terus ngapain itu kegiatannya selama itu?
Lebih ke sharing sekalian fanboying juga di situ, ngobrol-ngobrol sambil ya sharing-sharing aja sebenarnya. Jangan-jangan cowok satu-satunya cuman lu deh. Enggak. Oh, enggak? Sih ada dari 20 orang tuh kan gue termasuk satu nih. Ah. Berarti 19 lainnya tuh ya ada cowoknya beberapa juga. Oh, enggak semuanya cewek Enggak ya. semuanya Nggak cewek. semuanya cewek. Enggak semuanya cewek. Oh, itu sekali pertemuan itu doang, setelah itu enggak ada lagi. Sekali pertemuan doang, selebihnya udah enggak ada. Selebihnya udah enggak. Iya. Oh, oke. Menyenangkan gak sih Der ketemunya pas gathering gitu menurut lo? Ada seneng ada enggaknya juga. Pasti semua juga kayak gitu. Enggaknya kenapa? Karena jauh. Bukan karena jauh, jadi istilahnya apa ya? Kan orang-orang di circle K-pop ini kan suka bersaing untuk memperebutkan biasnya masing-masing ya. Istilahnya kayak misal Misal nih, apa? kan kalau cewek kan istilahnya ya udahlah biarin aja gitu kan. Ya karena nggak tahu nih fangirling mereka kayak gimana. Cuma kalau fanboying itu kayak misalkan gue punya Una, lu punya Una juga. Una tuh siapa? Bisa tuh, itu member G-Friend. Oh, member G-Friend. Itu bisa kita kayak, wah itu punya gua, lu bilang wah nggak bisa gitu kan, akhirnya kayak gitu. Iya. Kayak gitu. Rebutan waifu ya. Ya kalau di ini waifu, anggap aja kayak gitu. Iya. Terus gimana itu? Lu sempat ribut kayak gitu jadinya? Ya Atau gimana? ributnya lebih ke fun aja, cuma bercanda-bercandaan aja. Ya kali. Iya, takutnya kan. Ya kali enggak lah. Oke. Iya sih ya. Iya. Selama gathering itu berapa jam? Kan lu bela-belain tuh ke Tangerang. Apa cuma sebentar doang kah? Gitu? Cuma setengah hari. Dari jam berapa? Dari sekitar jam 9 jam 10 pulang sore. 9 dari Pagi. jam 9 pagi Iya, sampai sore. Sampai sore. Oh, itu di satu tempat terus. Satu tempat terus. Di kafe gitu macamnya Ya, atau di kafe. Di kafe. Betah ya? Iya, ya kita nggak melakukan satu kegiatan aja gitu. Istilahnya kayak misalkan pas pertama datang kayak kita, ini kamu ini ya, lu ini ya, gitu, kenalan dulu gitu. Sampai akhirnya ngobrol. Kalau misalkan nggak sefrekuensi, udah kita misah. Oh, iya. gitu. Terus pada akhirnya walaupun satu tempat yang sama kita bisa misah. Oh. Karena kan ya orang circle lagi ya. Iya, jadi circle dalam circle. Terus lu di circle mana? Ya. Lu kebagi juga pasti kan? Hah? Lu juga pasti kebagi kan? Iya. Ya circle-nya lebih ke yang suka gamingnya aja sih sebenarnya. Karena kan istilahnya walaupun kita sama-sama fandom K-pop ada side-nya juga. Malah bahkan fanboying ini bisa jadi side-nya juga. Utamanya mah kemana gitu kan. Iya. Oh jadi ini ya, jadi kepecah-pecah ya. Gue baru tahu ya ternyata fanboyingnya bisa apa ya, kayak kebagi-bagi gitu tuh. Yang seharusnya kan bersama gitu, mana dalam grup kelompok yang kecil gitu kan. Kelompok yang kecil malah dipisah-pisah lagi. Tapi emang ini sih ya, balik lagi karena biar biar lebih nyaman kan dalam ngobrolnya juga kan, lebih nyambung, lebih frekuensi ya. Bener. Ternyata itu ya Moonbi. Kalau kode Frozen apa? Kode Frozen itu kebetulan nickname gue juga. Karena waktu itu gue punya, dengan tentu kutip tim, lebih ke tim e-sport juga, yang mana kode doang gitu, CODE doang. Yang mana itu juga yang gak resmi sebenarnya, cuma temen yang disatukan satu tempat yang sama, kebetulan main game yang sama, ya udah ngebentuk tim itu. Yang mana karena orang-orang tuh bilang kalau gue ini orangnya pendiam, segala apa, dingin gitu kan katanya, sampai akhirnya ya udah dikasih nickname Frozen, Code Frozen makanya nickname-nya. Itu lu ada nama ininya nggak, kayak clan gitu kan atau tim gitu kan? Ada nama timnya? Ya itu code nama timnya Code. Oh, jadi cuma sekarang udah nggak ada. Oh, sekarang udah nggak ada. Bubar. Udah pada pecah semua. Oh, oke. Itu lebih ke game apa dulu pada saat itu? Dulu itu mulai dari PB. Oh, dari PB malahan ya? PB dulu. Kira udah dari PUBG gitu. Dari PB. Dari PB. Terus ya lanjut juga pas PUBG rilis kita ke PUBG. Sekitaran tahun 2018-an ke PUBG. Itu cuma sekitar bertahan 1 tahun, bubar. 1 tahun doang? 1 tahun doang. Oh, iya. Karena apa ya, namanya kelompok kan ada kali kita nggak satu visi misi. Ya udah, satu pecah semua. Terus lu ada rencana itu nggak? Rencana untuk ngebangun kembali? Rencana sih pasti ada. Cuman ya karena mengingat orang-orangnya juga mungkin gua harus nyari lagi. Iya. Jadi ya susah juga sebenarnya. Kalau ngebangun baru?
belum tahu juga kalau misalnya itu. Soalnya kalau rencana untuk bikin baru lagi kayaknya belum. Belum ya. Belum. Tapi kalau teman mabar mah ada kali Teman ya. mabar ada. Mau buat main game apa itu biasanya? Ya di PUBG. Oh di PUBG. PUBG. Oh berarti lu sekarang lebih sering PUBG ya? PUBG. Lu sempat ngasih tahu ke gue ya, kayak lu tuh tiap tengah malam melakukan hal apa gitu tuh mabar. Apa ya sebutannya pas itu lu nyebut ke gue tuh, ngasih tahu ke gue. Yang mana? Yang lu kata lu ini gue lagi mabar apa gitu tuh. Tengah malam lu mabar nih sama teman-teman lu. Terus ada penyebutannya. Oh, Scream. Ya itu maksud gua. Maksud gua itu. Ya. Ya Scream tuh kayak semacam tanding. Oh. Cuma kan karena PUBG tuh timnya ada banyak, jadi ya banyak kayak Scream tuh kayak kita apa ya, kayak sparring ya? Kayak sparring, iya, kayak sparring gitu. Oh, kayak sparring. Kenapa Scream ya? Ya emang ini sih teriak ya? Ya bukan Scream, bukan SCIR. SCRIM. Oh iya. Bukan Scream ini itu. Ya, game Scream Elder Scroll ya. Iya, itu. kayak gitu. Bukan Scream teriak. Gua kira Scream teriak loh. Itu sangat logis sih menurut gua awal ya. Karena kan malam-malam main game heboh gitu teriak-teriak. Diamuk tetangga. Iya lagi. Oh, ternyata itu. Iya. Artinya apa emang, Der? Apa ya, gue nggak begitu paham secara harfiahnya ya. Cuma istilahnya ketika orang bilang ayo kita Scream, gue tanya Scream tuh apa? Ya tanding biasa kayak sparring. Oh ya udah sebatas itu aja. Tapi lawan musuhnya random kan? Kalau dibilang random sih enggak. Biasanya kalau Scream tuh kita dikumpulin di satu tempat, entah itu server Discord atau di grup. Yang mana itu roomnya dibuatin sama moderatornya. Oh. Jadi ada moderator yang ngurus buat roomnya itu. Oh, gue kira random. Enggak. Jadi dikumpulin dulu nih. Dikumpulin di Discord, dulu. Berapa orang? Ya kalau ini kan gue biasa ngikut yang PUBG Indonesia servernya. Beberapa kali gue ikut dan memang itu rame. Walaupun memang yang ikut stream itu paling berapa puluh tim doang sih. Sekitar 16 apa slotnya gitu kalau nggak salah. 16 tim. 16 Satu tim 5 orang kan? 4. Oh, 4 orang. 4. PUBG 4. Aduh, berapa itu? 16 kali 4 32 64 ya, 64 orang. 64 orang kira-kira. Oh, 64 orang dong, banyak banget ya. Berarti nunggunya lama dong untuk bisa ngumpulin semua full ya? Ya tergantung. Biasanya gini, kayak misalkan sekarang jam berapa nih gitu. Misal contohnya aja ini ya, teman-teman gitu, kita mau ngadain Scream nih, roomnya nomornya sekian, passwordnya sekian, dimulainya jam sekian. Biasanya dijadwalin sejam sebelum Screamnya berlangsung. Jadi udah ada jadwal ini ya, jadwal untuk Screamnya ya. Jadi istilahnya siapa aja bisa masuk. Oke. Selama dia punya paskinya. Kalau misalkan udah full gimana? Harus nunggu tuh gimana? Ya udah, kalau udah full tinggal nunggu dari moderatornya, tinggal mulai. Kadang malah ketika misalkan dimulai jam 7 malam. Sampai jam 7 malam ternyata nggak kekumpul 64 orang, ya udah dilanjut aja. Seadanya lebih tepatnya. Oh, jadi bisa mulai seadanya. Nah, kalau misalkan dalam kondisi udah full nih tapi lu pengen join, gimana itu? Ya biasanya ada match selanjutnya. Oh, ada match selanjutnya. Ya, biasa sehari tuh bisa 3 sampai 5 mungkin room itu. Oh, iya. Jadi masih ada kesempatan ya untuk bisa itu. Apa yang lu dapat dengan melakukan hal ini? Dalam segi permainan ya maksud gue ya? Oh, dalam segi permainan lebih ke teamworknya jadi lebih mateng kalau misalkan lu satu tim sama teman-teman yang biasa main sama lu. Terus juga kalau misalkan lu main sama random juga bisa kenal sama randomnya gitu. Jadi kita bisa saling kenalan juga. Karena gue sendiri ini ya Dir ya, nggak jujur sih gue pernah main PUBG sebentar pas awal-awal tuh. Aduh, kata gue nggak ini banget ya, nggak gue banget gitu. Gue nggak ngerasa gameplaynya kurang ya, apa gimana? Bukan sih, lebih kayak pertama mainnya di HP, yang dimana kalau main di HP tuh gue ngerasanya nggak nyaman. Terus itu kan game shooter kan, 3D, apa ya sebutannya? Lebih ke battle royale sih. Nah, macamnya kayak battle royale gitu kan. Macam battle royale. Terus kayak gue ngerasa kayak aduh nggak ini banget ya.
kayak kurang menyenangkan bagi gua gitu tuh, kurang menyenangkan. Walaupun gua sempat main game Fortnite Ya. sampai beberapa season, pada akhirnya gua berhenti main Fortnite. Kenapa tuh berhenti? Gua berhenti tuh karena pertama capek ngejar misi-misinya. Karena pas itu gua sempat beli Battle Pass. Oh, beli Battle Pass. Karena Battle Pass di Fortnite tuh sekali beli bisa beli lagi untuk next season. Jadi enak, sekali beli udah untuk selamanya, tapi asalkan nyelesain misinya. Ya penting sampai beres lah istilahnya. Beres biar bisa cashback lah istilahnya. Udah capek banget gua nyelesain misi, harus ngeliat tutorial segala macam gitu kan. Iya. Walaupun emang enak sih ngoleksi ininya, ngoleksi item ya, cuman lambat tahun kurang menyenangkan. Ditambah gue nggak begitu jago untuk ngebangun itunya kan, bangun Ya, bangunannya. kalau Fortnite kan harus ngebangun kan. Iya begitu. Nah lu berarti selama main PUBG setiap hari nge-scrim? Kalau scrim sih lebih ke sebulan tuh paling beberapa kali aja. Oh. Tergantung temen-temen nih siapnya kapan. Karena kalau misalkan kita sendiri aja, otomatis kita bakal sama random sama orang lain. Kenapa kalau sama random, Dar? Ya kadang chemistry-nya belum dapet gitu. Karena kadang kita ikut scrim itu untuk memantapkan aja sebenarnya, buat kita main ranked dan sebagainya biar lebih solid. Apa bedanya lu kalau misalkan satu tim sama sama teman-teman lu, tapi lu pakai mode quick match? Apa bedanya? Sama. Oh, sama kan? Sama. Cuma kalau quick match itu kita lebih ke have fun. Istilahnya kita nothing tulus aja gitu. Tapi kalau misalkan scrim itu kita ngeluarin mode turnamen aja gitu. Serius. Emang ada ini ya, ada rule-rule-nya? Kalau rule sih Dibanding quick match? sama sebenarnya, cuma bedanya ini di custom rumah aja. Custom room aja. Bedanya cuman musuhnya nggak random kan? Ya, kan? Dan kalau scrim itu, kalau misalkan kita scrimnya cuma sekedar gabut, ya gabut, nggak ada hadiah apa-apa. Kalau misalkan yang diselenggarain sama official, ada hadiahnya. Dia biasa bentuknya itu UC atau currency cash-nya di PUBG lah. Dapat berapa? 1.000 kalau nggak Itu salah. sekali match? Ya, kalau chicken dinner. Itu pun dari 4 itu, kalau nggak salah cuma salah satu yang kontribusinya paling banyak. Yang dapat cuma satu, bukan setim? Iya, seingat gue sih itu. Ternyata ada ininya ya, rewardnya ya. Ada 1.000 rewardnya. itu setara apa, Dar? Satu dapat 2 skin kah, 3 skin kah, atau dapat 1 skin kah? Kalau 1.000? Kalau di PUBG sih hitungannya lebih ke gacha sih. Jadi kita 1.000 tuh kalau hoki kita bisa dapat skin yang kita mau. Kalau enggak ya kita harus spend lagi, harus keluar uang lagi. Gacanya sistemnya kayak Genshin Genless nggak? Sama. Ada sistem PT-nya juga. Ada sistem PT-nya. Sistem PT-nya juga. Jadi untuk berapa kali nge-pull, berapa kali nge-roll? Kalau 1.000 itu? 1.000 itu paling cuma berapa? 15 mungkin? Oh, gede ya. Ya 15. Banyak lah. 15. Banyak dong. Soalnya kalau di Genshin sama Genless tuh 1.600 itu 10 kali pull. Iya. 10 kali pull. Lu sering ngegacha di PUBG? Kalau gacha jarang, lebih seringnya tuh gue beli Royal Pass. Oh, kayak Battle Pass ya. Ya, Royal Pass. Berapa itu kalau dalam rupiah? Sekitar 60 sampai 80 ribu. Cashback nggak sih sistemnya? Cashback. Bisa beli cashback. selanjutnya, tapi harus next season bisa beli pakai yang season kemarin. 100%. 100%. Oh, sama kayak Fortnite. 100%. Enak kayak gini soalnya. Kalau di game Marvel Rivals yang baru aja rilis itu ternyata cashbacknya cuma kisaran 50%. Jadi kayak nambah lagi, harus beli lagi. Ya, jadi harus beli lagi. Jadi kalau misalkan beli Battle Pass-nya itu seharga anggaplah 70-80 ribu gitu ya. Terus nanti next season tinggal nambah 40 ribu misalkan. Kayak gitu, jadi setengahnya lah. Tapi item-item yang di Battle Pass yang di Marvel Rivals itu bagus-bagus. Jadi ada legendary, ada yang elite segala macam gitu ya. Jadi bukan cuma normal doang, dan kayak bukan cuma skin yang dimana tuh kayak cuman ganti warna doang. Lu pasti nemuin kan skin yang dimana cuma ganti warna doang. Kayak yang tadinya warna merah, terus ke skin selanjutnya yang normal warna biru, kayak nggak ada bedanya gitu tuh. Cuma ganti warna doang. Dan itu nggak bagus gitu tuh. Game gacha ini ngebikin orang lebih banyak spending nggak sih? Iya, bener. Ya. Terutama lu atau gimana? Ya kalau gue sih istilahnya tergantung ya.
Kalau misalkan memang si item atau karakternya ini bagus, gue gacha. Atau sekiranya kayak misalkan ambil contoh Zenless aja deh. Itu kan setiap patch kan ganti meta. Betul. Ketika lu punya karakter A misalnya, lu udah nyaman di patch sekarang, patch besok tiba-tiba ganti banner, ganti karakter, yang mana lu butuh karakter itu buat meneruskan meta itu gitu loh. Ya otomatis lu mau nggak mau harus gacha. Kayak apa contohnya Del? Karakter apa kena apa ya? Kena istilah kayak nerf gitu semenjak ada karakter baru. Yang kena nerf ya? Macamnya kayak tadinya ini meta turun gara-gara ada yang baru. Banyak sih. Kayak ini sih, kalau tadi lu nyebut Genless sih Ellen. Ya Ellen, dia kan power creep-nya ketemu sama Miyabi. Itu parah banget, itu Miyabi overpower banget dia. Apalagi kalau pakai Wii Engine-nya. Itu sangat overpower sih. Iya. Soalnya gua sempat nyobain yang apa sih yang itu tuh yang bakal riset tuh Shield Defense. Ya Shield Defense pakai Ellen sih udah cukup ya, sampai bintang 3 ya. Cuman kalau pakai Miyabi malah lebih oke. Malah lebih cepet malahan. Jadi kayak spare waktu untuk tim selanjutnya malah lebih banyak. Kalau pakai Miyabi. Itu sangat ini ya, sangat ngebantu banget sih. Dengan adanya meta baru, tapi harus spending lagi bener. Lu ini nggak sering apa ya, kayak per bulan ngegacha nggak? Bukan ngegacha sih, spending top up maksud gua. Tergantung sih, balik lagi itu tergantung. Kalau misalkan memang ada yang gue pengen, baru gue nge-spend. Tapi kalau nggak ada ya udah, gue ngandelin yang gratisan dari gamenya aja. Lu nge-spendnya juga bukan top up surensinya kan, bukan top up in game ininya, cashnya. Kadang begitu, kadang. Ya kan kayak kita sebut lagi Zenless lagi ya. Itu kan ada namanya Internet membership setiap bulan. Internet membership harganya 65 atau 70 ya, gue lupa. Kalau pakai Google Play bisa sampai 80-an. Oh, lebih mahal ya? Lebih mahal karena dia ada pajak segala macam. Gua enggak beli di situ dan malah lebih murah 65 atau 70. Iya, kalau misalkan beli dari third party itu lebih murah. Lebih murah. Soalnya tinggal ngasih ID, kirim udah. Iya. Kayaknya 70-an atau lupa gua. Iya. Soalnya yang 65 tuh Genshin lebih murah. Pokoknya Genshin lebih murah dibanding Zenless. Dan yang lebih mahal itu Wuthering Wave 79.000. Ya, Wuthering Wave mahal. Yang ini ya. Ya. Karena gua ini ya, ini kebanyakan game gacha sih ya. Gua awalnya kan spending Blessing of Welkin di Genshin kan. Itu gua sering berlangganan banget tiap bulan kan. Malah kayak gua sekali belinya 3 bulan gitu. Jadi kayak banyak karakter yang bisa gua dapet. Terus semenjak ada game-game baru gua mulai jarang main Genshin, lebih jarang main Genshin sama kayak kurang bersemangat main Genshin. Kadang gue udah spending Blessing of Welkin gitu kan, monthly Primo Games tuh. Malah ada kayak sekali 2 kali gue nggak login gitu tuh karena saking gak keburunya gitu, saking malesnya juga gue kadang kayak gitu. Cuman setelah ada kayak game Zenless gitu kan sama Wuthering Wave yang dimana daily misinya tuh cepet gitu, cuman 5 menit udah beres kan. Kayak Zenless kan cuman kayak gosok-gosok, minum kopi, terus ngabisin apa sih baterainya sama buka toko. Udah ya beres. gitu doang. Malah gua skip buka toko loh. Jarang buka toko berarti lu. Jarang buka toko, gua malah cuman gosok-gosok karena bakal dapat polychrome kan sama kopi buat dapat baterai lagi kan. Abis itu udah tinggal spending itunya baterainya doang. Udah langsung bisa klaim polychrome ya. Jadi lebih mudah, lebih cepat dibanding harus Genshin muter-muter dulu. Kata itu sangat ngebantu, sama kayak pas Wuthering Wave juga. Gamenya lebih kayak Genshin open world. Itu gampang, tinggal spending kayak spending tadi yang kayak baterai kalau di Zenless. Itu dihabisin full, udah nanti bisa ngeklaim gitu tuh. Jadi udah kayak nyelesain misi-misinya. Soalnya misi-misinya itu ya apa yang biasa dilakukan di dalam game itu, kayak nyelesain misi lah ataukah ngalahin musuh kah, kayak kayak counter attack lah gitu tuh. Macam-macamnya kayak gitu. Lebih mudah jadinya.
Berarti lu udah banyak banget ya daerah untuk top up ya kalau dihitung-hitung Ya lumayan lah. Iya. Heeh. Emang sih ya, nggak kerasa sih emang ya. Emang suka nggak kerasa ya. Iya emang. Lu ada rasa penyesalan gak sih dari udah banyak spending kayak gitu? Kalau nyesel mungkin ada. Heeh. Cuman penyesalannya itu terobati sama apa yang gue dapet gitu. Walau sebenarnya ini gue cerita dikit ya. Jadi ketika tahun 2022 itu muncul game Apex Legends Mobile. Gue ikutin tuh dari open beta, close beta segala macam sampai rilis global. Gue main, istilahnya gue nge-spend ya kayak di PUBG tadi buat Royal Pass-nya aja atau buat Battle Pass-nya aja. Sampai ada di mana satu skin karakter yang kategorinya Legends yang gue pengen. Gue nge-spend lah itu. Gue keluar duit ya lumayan lah, almost 1. Satu Almost juta, almost, gila. almost 1. Hampir satu. Hampir Anjir, hampir 1 1 juta, gila. Karena memang efeknya bagus menurut Apa emang gue. efeknya? Ya memang secara visual sih sebenarnya nggak begitu signifikan. Cuman untuk karakternya tuh lebih enak dilihat aja. Oh iya. Ya kan tadi kan sempat nyinggung masalah skinnya cuma ganti warna. Ya di Apex Legends juga sama. Ada skin basic yang cuma ganti warna. Cuma ini kan karena kategorinya di Legends, gue coba, gue beli. Oh, ini bukan gacha kan? Langsung beli full skinnya Gacha. kan? Gacha juga? Gacha. Anjir, gacha. Kenapa gue abis almost 1? Karena gacha itu. Anjir. Itu kalkulasinya aja sebenarnya Iya, gue iya. nge-spend itu nggak nyampe segitu. Karena kan gue nabung sisa dari currency gamenya. Gue kebetulan juga dapat dari gratisan crate dari si gamenya. Gue spend sampai berapa puluh kali dapat. Seneng dong gue. Dan waktu itu bertepatan sama Imlek 2023. Itu malah nambah banyak ya? Ya. Hadiah-hadiah gitu ya? Ya. Wow. Udah seneng, udah enak. Tiba-tiba awal Februari gamenya tutup. Oh, emang udah tutup? Tutup. Ya, Tutup. anjir. Ada pemberitahuan dari Iya. Respawn sama EA. Dia bilang game ini bakal shutdown tanggal berapa Mei gitu. 23. Oh. Beberapa bulan setelah tahun yang lalu. Imlek. Itu gue baru abis, baru menikmati, udah seneng banget gue tuh kayak anjir gitu kan. Ini posisinya lu masih main Masih ya kan? main. Masih sering-seringnya. Tiba-tiba langsung ngedrop tuh motivasi, kata gue kalau nggak dilanjutin sayang gitu Iya. kan. Kalau gue lanjutin ya Nggak dari fan ya? Iya, itu nggak dari fan. Emang nggak ini ya? Apex yang di mobile tuh nggak crossplay ya? Maksud Nggak. gua versi PC sama versi mobile tuh sama. Enggak, Ya, dia kalau nggak salah yang bikin Tencent. Ada masalah internal sama publisher sananya. Ya bukan publisher sih, developer. Ya publishernya kan ya EA ini. Tencent yang bikin kan. Nah itu ada masalah yang mana ya namanya game-game Cina gitu. Kita bisa sebut game Cina itu kan pasti pengen punya karakter yang original. Maksudnya kayak ya Tencent pengen bikin karakter sendiri. Sementara EA atau Respawn-nya tuh kayak merasa wah nggak bisa ini gitu kan, harus original nih. Sampai akhirnya Legends terakhir di season itu kalau nggak salah tuh gue lupa karakternya namanya siapa ya. Pokoknya dia punya skill itu ngebuka portal kayak black hole gitu, yang mana dia bisa nyedot karakter item musuh. Dan itu lumayan OP, overpower lumayan. Kayaknya emang si Tencent nih sengaja ngasih karakter. Itu karakter atau skin yang lu dapetin nih? Skin ya? Skin dari original karakternya Tencent. Oh, sengaja ngeluarin itu. Iya, jadi Tencent tuh ngeluarin 2 karakter original bikinan dia untuk dimasukin ke Apex Legends Mobile ini. Ya mungkin kan namanya dagang kan, namanya perusahaan kan pasti ada kalanya wah nggak bisa ini gitu kan. Akhirnya ya udah langsung di shutdown gitu aja. Padahal setahu gue Apex Legends tuh baru dapat penghargaan game terbaik 2022. Apex yang mobile. Itu dari App Store-nya Apple. Oh. Sempet dapat kayak apa ya, kalau di game-game kayak sekarang tuh kayak apa sih namanya? Game of the bansos. Year. Oh, bansos. Dapat bansos iya. kita. Ya bansosnya itu berupa ini apa namanya, crate buat gacha sama item-item lain gitu.
Malah kayak setelah lu spending itu selang berapa bulan itu Der? Ya, Setahun ada kan? apanya? Oh iya setahun ya? Tutup. Setahun ya, selang setahun ya. Tutup. Justru Apex Legends Mobile tuh belum setahun udah tutup. Udah tutup belum setahun. Maksudnya belum setahun itu belum setahun umurnya? Atau? Iya, belum setahun umurnya. Oh. Belum anniversary sama sekali. Oh belum? Belum. Oh. Istilahnya udah masuk bulannya tapi bukan pas tanggalnya. Berarti lu main emang semenjak ada? Semenjak ada. Oh. Semenjak okay. ada. Gue kira udah lama berjalan ya, terus kayak lu dapat skin itu, spending berapa banyak gitu kan? Iya. Malah mau tutup. Gue kira gitu. Iya. Ternyata emang pas awal banget lu mulai main, belum anniversary udah tutup. Iya. Ternyata kayak itu. gitu ya. Ya itu sih yang bikin nyesel. Selebihnya ya aman-aman aja sih. Parah sih, emang parah sih karena apa ya? Padahal itu publishernya terpercaya lah istilahnya, ya, Tencent Games kan. Tencent Games. Terpercaya gitu kan. Ini malah tutup. Gua kayak gua main Losaga itu kan banyak banget gua top up tuh dulu pas zaman SMP. Masih zaman Game School. Masih Game School. Terus pada akhirnya tutup dari Game School karena gua udah jarang main dan gua nggak ada rasa penyesalan walaupun gua di spending ratusan ribu gitu kan. Sampai beli harapan permanen segala macam. Iya. Nggak menyesal karena posisinya gue udah selesai main, udah nggak main ini posisi lu lagi main. Gue lagi main, lagi seneng ya karena dapat skin baru ini. Tutup. Kocak emang, kocak. Emang paling bener tuh publisher tapi nggak menjamin sih Tencent aja kayak gitu ya. Iya. Maksud gue kayak Genshin Impact nih. Dulu kan nama publishernya itu nama developernya MiHoYo. Terus diganti karena suatu hal gitu jadi HoYoverse. Iya. Akhirnya mulai tuh dia buat ini lagi game-game lain dari Genshin, terus Star Rail sama terbaru ini Zenless Zone Zero dan berhasil menurut gua. Pemainnya banyak, terus best playernya kan udah jelas dari Genshin, tinggal pindah aja itu mau ke game apa karena ya penikmatnya sama sih ya. Penikmat karakter-karakter yang bisa dikoleksi gitu loh. Bener. Ya kan? Iya. Makanya best player-nya udah jelas sehingga HoYoverse pun masih bisa terus meraup uang sebanyak-banyaknya karena dia internasional kan. Si HoYoverse ini tuh base-nya developer Cina kan. Jadi kayak bisa meraup pasarnya internasional sama kayak developernya Marvel Rivals, gue lupa namanya apa ya. Marvel Rivals itu kan dia base Chinese juga kan. China juga dia berhasil juga. Nah sayangnya developer game gacha kayak gini yang base nya di Jepang itu nggak tertarik untuk nge-publish ke global. Banyak tahu game-game dari Jepang ini buatan Jepang. Tapi nggak dipublish ke global. Jadi kayak mereka tuh kayak udahlah cukup dinikmatin sama ininya sama warga lokalnya aja gitu kan. Soalnya dulu pernah tuh pas zaman pandemi gue nungguin banget nih Blue Protocol. Blue Protocol. Gue kira bakal publish secara global kan karena itu bakal sampai banyak orang yang ngomong kalau itu bakal bisa menyaingi Genshin Impact pada saat itu. Iya, gue sempat denger juga itu benar. Genshin Impact killer gitu kan. Terus pada akhirnya sampai udah pandemi terus kayak lambat laun mulai open beta segala macam sampai beritanya nggak ada. Kayaknya udah berjalan deh dan tetap dipublish di dalam internal aja di Jepang. Di Jepang doang, region lock berarti kan. Nah, tapi dari setelah Blue Protocol itu muncul Wuthering Wave dan itu sama lagi balik lagi kan developer publishernya juga dari China. Lagi Dan menurut gue itu berhasil sih ya yang Wuthering Wave ini Karena sebelumnya ada tuh Tower of Fantasy dulu. Sempat tahu juga. Masih ada hidup. Masih karena ada. Gue sempet main tuh Tower of Fantasy karena gampang banget untuk ngegacanya, gampang banget untuk dapetin karakternya. Dulu tuh pas awal-awal gue coba sempat main. Temanya tema open world gitu sama kayak Genshin, cuman kayak lebih ke teknologinya udah maju, lebih kayak gitu teknologinya udah mirip maju. Cyberpunk gak sih?
Enggak, Apa enggak? enggak nyampe cyberpunk banget sih, cuman kayak teknologinya udah maju lah gitu Ya, tuh. ya. Sama kayak apa ya? Wuthering Waves sama nggak ya? Pokoknya peradabannya udah maju lah gitu kan. Dan pada akhirnya kayaknya menurun deh itu. Menurun playernya udah mulai jarang, sepi ya. udah sepi. Karena dia konsepnya nggak apa ya, berbeda sama Genshin sama Wuthering Waves. Kalau mereka kan worldnya itu dunianya itu masing-masing. Ya. Kalau yang Tower of Fantasy ini kalau nggak salah dia satu world, satu dunia. Ya. Jadi kayak macam-macam MMORPG aja gitu tuh. Ya. Jadi ada kayak raid segala macam gitu kan, lawan bos-bos. Kalau di Tower of Berarti Fantasy sistemnya multiplayer dong? iya, Apa enggak? multiplayer gimana? Kayak misalkan lu lagi di satu world nih, ada player lain. Nah ya macam gitu. Oh ya berarti multiplayer. Nah multiplayer. Nah. Macamnya kayak MMORPG. Ya. Kayaknya emang genrenya itu deh. Tapi masih rame, masih ada yang main. Soalnya kayak si developer tuh kayak berusaha untuk nge-get orang-orang sampai aneh-aneh lah gitu tuh. Update-nya aneh-aneh lah pokoknya gitu. Pada akhirnya ya nggak tahu tuh bakal naik atau enggak. Tapi base-nya fandomnya Wuthering Waves ini masih kuat, masih kuat, nggak nurun sampai sekarang. Bahkan gue pun masih main ya. Mungkin pertama kali ada yang bisa menyaingi Genshin dan gameplaynya tuh menarik. Ya. Jadi yang di Genshin nggak ada di Wuthering Waves ada gitu. Ya. Gameplay tertentu yang memudahkan untuk playernya buat main explore lebih mudah kalau di Wuthering Waves itu. Ya kayak gitu ya Der. Ya. Nah lu kan udah sering main PUBG kan? Iya. Selain game PUBG apa aja yang lu sempat sering mainin? Mobile Legend? Mobile beberapa Legend, waktu gue main. Sekarang udah gak main? Udah enggak. Kenapa tuh lu? Bosen. Karena kan istilahnya apa ya, walaupun memang kayak game PUBG segala apa itu kan repetitif ya. Emang game-game kompetitif tuh kayak gitu. Iya, game-game kompetitif kan repetitif kan, ini lagi gitu kan. Tapi kalau di Mobile Legend tuh gue ngerasa jenuh aja. Karena kan ya istilahnya apa ya, secara konsep mungkin gue lebih mending main game yang lain daripada ini. Gitu. Ditambah lagi kan ya makin banyak game MMO yang gue kenal, makin ditinggalin Mobile Legend. Meskipun teman-teman gue masih ngajakin sampai sekarang. Tapi berarti yang lu sering apa ya, yang lu giat banget untuk dimainin ya itu PUBG ya. PUBG sama Zenless. Oh, 2 game itu. Ya. Lu biasa main di mana sih? Di device. Ya handphone biasa. Di handphone. Enak gak sih? Enak, istilahnya ya enak-enak aja sebenarnya. Soalnya gue selama punya HP ini jarang gua install game, udah kayak udah apa ya, dulu kalau gua pas masuk sekolah gua pasti langsung hal pertama yang bakal gua lakuin itu pasti nginstal game. Ya. Dulu tuh pasti. ada HP nih dulu Android ya kan, langsung gua buru-buru cek Play Store, cek game-game yang seru gitu tuh gua downloadin dulu tuh. Sekarang udah enggak, kayak gimana ya, gua ngerasanya kayak sekarang tuh apa ya, nge-game tuh kayak nggak excited dulu sih Der. Lu ngerasain hal itu gak sih? Iya, emang sih. Makanya itulah kenapa beberapa game udah mulai gue tinggalin, tinggal 1 atau 2 aja. Apa yang lu bikin ngerasa kayak dulu tuh bikin menggebu-gebu banget untuk main game, sekarang malah ya yaudah ini aja lah gitu tuh? Yang pertama sih mungkin dari gameplaynya. Gue ngerasa kayak wah ini belum ada nih gitu. Tapi setelah beberapa waktu tiba-tiba ada game serupa dengan gameplay yang sama. Dan lebih menarik ya gue tinggalin. Atau bahkan ya karena tadi yang repetitif tadi gitu, yang diulang-ulang, yang sama semua gitu, yang mana endingnya kalau nggak menang ya kalah. Ya itu juga yang bikin gue kehilangan minat sebenarnya. Berarti kompetitif tuh udah ini ya, kayak game-game kompetitif tuh malah lu kurangin ya? Iya kan? Tinggal beberapa aja. Sekarang lebihnya kayak main Zenless kan santai. Bener. Istilahnya nggak ngejar apa-apa, cuma ya kita punya karakter, nge-clear kayak CU segala macem, gampang. Daily-nya juga cepet. Betul. Jadi kayak sekali login udah berapa menit gitu, udah bisa langsung log out gitu kan. Itu sih kata ya di umur-umur sekarang nih
kayak game tuh apa ya? Cuman bisa main sebentar ya kalau gua ngerasanya ya. Iya. Gua main game tuh kayak udah sebentar doang nih untuk menyelesaikan misi doang karena emang kenikmatannya tuh untuk punya karakter tertentu atau item tertentu kan sekarang tuh. Bener. Ya kan? Ya, Entah kenapa sih emang kayak karena ini juga kali ya karena kesibukan juga kali karena Der ya. kesibukan, Mungkin karena bener, kesibukan iya. kali Der ya. Iya, Heeh. pasti kayak gitu sih. Yang di umur-umur segini lagi dirasain kan itu. Bener sih ya. Berarti lu udah tetap bakal ini kan, tetap bakal main game ya walaupun lu istilahnya udah bosen gitu, tapi lu bakal tetap main game. Tetap main game tapi dengan game yang berbeda. Hmm. Gitu. Karena emang kayak banyak bakal apa ya bermunculan aja gitu game-game baru gitu tuh. Selalu ada, Heeh. selalu. Gue sampai bingung untuk mau main game apa gitu tuh, terutama yang game-game gacha ya. Gue lagi suka main game-game gacha. Jadi kecanduan ya. Iya. Gue udah jarang main game kompetitif sih. Iya. Kayak game kompetitif itu melelahkan tau. Yang harusnya main game menyenangkan ya, bisa ngelepas penat. Ini malah kayak, aduh malah nambah pusing. Ya kan kalau kompetitif kan ada objektifnya. Iya benar. Untuk bisa menang tuh ada goalsnya, harus ngapain gitu. Sementara kalau misalkan kita main game gacha tadi, yang mana sistemnya tuh biasa bentuknya dungeon, kalau enggak kita eksplorasi. Yang mana itu istilahnya walaupun world-nya sama, musuhnya sama atau isi dungeonnya sama, tapi karena karakternya ini punya apa ya fleksibilitas yang lumayan, akhirnya jadi nggak bosen gitu. Jadi kayak ya udahlah kita lanjut main ini gitu kan. Gua ada ini nih. Apa tuh? Ada hal yang bikin gua penasaran. Apa tuh? Nama lu kan Daryl nih. Eun itu apa? Ya, D kan nama gue. Iya. Daryl. Ini ya istilahnya balik lagi ke nama yang tadi. Apa? Yang awal gue bahas di fandom tadi. Oh, Moonbi. Ya, istilahnya ini namanya, nickname-nya Moonbi. Oh. Gitu. Namanya Eun. Nah, Ini Thailand ya? enggak. Oh, bukan. Bukan. Gue kira Thailand loh. Ya, kalau Thailand beda lagi. Lu ada ini gak sih kayak rencana kedepannya bakal apa di dalam dunia pergaman lu? Kan lu sering nge-stream kan sama temen-temen ya. lu ada rencana apa? Sebenarnya sih dari dulu gue pengen ikut kayak tim e-sport yang lebih besar gitu kan, ikut trial sana sini istilahnya supaya mengembangkan apa yang ada di diri gue ini. Yang mana kan kalau misalkan lu cuma jadi player random yang tiba-tiba main jago, cuma pengen dipuji doang misalkan gitu atau nge-carry tim gitu, tapi ternyata nggak ada yang lu dapet, cuma have fun-nya doang. Ya buat apa? Meskipun sebenarnya gue enjoy dengan hal itu. Tapi kan istilahnya buat era sekarang untuk join ke tim e-sport itu jadi salah satu tujuan gue. Meskipun di umuran sekarang rasanya nggak mungkin. Emang harus dari semenjak sekolah tahu untuk gabung e-sport gitu? Ya sebenarnya tergantung juga gitu kan, tergantung niat kapan kita mulai trialnya. Masalahnya jarang ada informasi yang bener-bener secara terang-terangan untuk sebuah tim itu trial gitu. Karena kan kebanyakan kayak tim e-sport gitu kan ngambil dari akademi mereka sendiri. Oh, ada akademinya? Akademinya ada. Kayak apa contohnya? Ya kayak misalkan BTR atau Bigetron mereka punya akademinya sendiri. EVOS juga ada seingat gue. RRQ juga sama. Beberapa tim-tim gede kayak Onyx segala ada. Kayak sekolah gitu ya macamnya? Ya gitu. Oh, berbayar pasti ya? Berbayar sih gue kurang tahu. Nggak tahu. Soalnya ada beasiswa kan untuk bisa gabung. Ke sekolah dong beneran itu. Akademi beneran Salah itu. akademi kan. Akademi. Tapi di umur-umur yang sekarang kayak gini masih memungkinkan Masih sebenarnya. memungkinkan. Oh, ada batasnya nggak sih sebenarnya? Sebenarnya untuk e-sport sendiri menurut gue nggak ada batasan. Nggak ada batasan. Selama lu bisa mencapai goals dari tim yang lu bela, gitu kan, atau lu masih punya keinginan untuk main, ya bisa sebenarnya. Yang penting konsisten. Karena kan kalau kita nggak konsisten, satu aja lengah dikit atau satu miss dikit kita bisa diganti. Terus lu bakal ngajak teman-teman lu yang biasa lu main PUBG atau lu ya, gimana? Pasti sih. Cuma kebanyakan dari teman-teman gue mungkin di umur yang sekarang paling diajakin mabar tuh kayak udahlah kita have fun aja, nggak mikirin rank. Ya emang sih gue juga sama kayak gitu. Cuma masalahnya setiap kita bilang have fun gitu jadi serius. Malah jadi jago gitu. Jadi chicken dinner banyak gitu. Jadinya
gimana ya gitu. Sementara kalau kita bilang oke kita mau ada turnamen, tusun. Malah anyep ya. Malah anyep. Lo udah berapa kali chicken dinner kalau seinget lo? Selama main? Selama lu awal main, lu inget nggak? Udah berapa ratus? Ratusan. Udah ratusan. Kan Gila, setiap ratusan. season kan berapa puluh, tergantung dari matchnya sih. Berapa puluh, berapa ratus gitu. Lu udah nyampe ratusan, itu udah angka yang banyak sih ratusan. Ya karena kalau kayak PUBG gitu udah jalan 7 tahun. Oh udah 7 tahun 7 ya? tahun dari 2018. Gak kerasa ya? Gak Dari kerasa. 2000 berapa? 18. Pas udah lulus sekolah ya? Iya. Pas kuliah. Iya. Gua kuliah. Pas kuliah. 18. Iya ya. Iya. 7 tahun dong, udah selama itu ya. Udah selama Dan itu. gua gak menyentuh game itu lagi. Cuman awal-awal doang. Kan ada Free Fire juga kan, Free Fire, ininya kan saingannya ya. Saingannya. Di selain PUBG, tapi lu main FF nggak Free Fire? Enggak, justru nggak nyoba lu. Enggak nyoba pernah. Sempat nyoba, cuma karena mungkin ya feel-nya beda aja gitu. Apa yang bikin beda dari PUBG? Kaku dalam nembaknya atau Kaku apa? dalam movementnya aja, movement nembak itu kaku banget menurut gua. FF itu. Karena nggak ada pintu juga ya. Ya, rendernya susah. Apanya? Rendernya susah katanya gitu kan. Emang karena render ya. Render sama mekanisme pintunya kan susah. ya kayak lu ngebuka pintu kan harus sesuai arahnya. Iya, nutup pintu juga harus sesuai. Iya. Makanya yang ada pintu tuh jarang. Sampai sekarang nggak ada pintunya ya? Sampai sekarang. Makanya kalau misalkan lu nemuin game kayak Zenless, lu pernah nggak ngeliat karakter lu kayak Bell atau Wise ngebuka pintu? Nggak ada emang Loading pintunya kan? udah pintunya Jadi loading kan? Ya itu. Iya benar Itu sih. untuk ngurangin beban memori di gamenya. Makanya untuk all device tuh kayak support ya. Iya. Coba bayangin kalau nggak ada batas. Iya. Dia bisa bener. buka pintu, tutup pintu. Berat. Berat ya benar. Iya. Iya. Soalnya Fortnite juga bisa kan buka tutup pintu kalau di Fortnite. Iya. Bisa dihancurin juga kan. Benar. Sampai sekarang pun nggak ada pintunya. Iya. Makanya bahkan game-game AAA pun mengakui itu susah. Karena kan istilahnya mekanisme buka tutup pintu tuh susah. Makanya PUBG pun ada minimum device tertentu ya untuk bisa ngejalaninnya ya. Semakin berat nggak sih Der, lu ngerasanya? Semakin kalau updatean sekarang makin berat. Makin berat ya? Makin berat. Tapi ada penyesuaian grafisnya nggak? Tetap ada penyesuaian grafis. Makin bagus, makin better kan? Ya. Untuk looknya. Lebih realistis aja sekarang. Itu crossplay nggak sih sama yang di PC? Enggak ya? Karena kan dia ada mobile. Oh iya ada ininya ya, namanya mobile. Ada mobile-nya. Kayaknya repot kalau harus. Ya kalau misalkan ada crossplay gitu, kita yang device-nya tidak diuntungkan tidak diuntungkan makanya. Malah lebih enak PC PC. karena udah jelas dong lebih mudah gitu tuh, compatible pakai keyboard sama mouse. Lah ini kalau di HP cuman tap kan agak susah kan ya. Walaupun memang di luar sana mungkin ada orang yang pakai converter. Apa tuh? Buat mouse sama keyboard bisa main. Ya? Iya. Biasanya orang yang mager ngetap. Lebih mudah nggak kalau kayak gitu? Lebih mudah. Cuma itu menghilangkan esensi dari game handphonenya, game mobile-nya itu. Iya. Ya mendingan lu main PUBG versi PC kalau kayak gitu, jangan main. Mana gratis sekarang ya? Ya. Itu sayang banget ya, tadinya udah bayar ya. Iya, jadi gratis. Yang tadi 200.000 berapa kalau nggak salah dulu tuh. Nggak tahu ada kompensasi atau enggak? Kayaknya nggak ada. Itu gue kurang tahu sih. Nggak tahu gue. Soalnya gue pernah beli ini ya, Fall Guys ya. Fall Guys. 100 berapa dulu tuh? Karena gue penasaran, gue main. Pada akhirnya malah dijadiin free. Kocak banget kata gue. Lah malah free. Gak tahu itu, gue ngerasa kayak dirugikan gitu ya. Dan gue nggak tahu gue dapat item apa aja gitu tuh. Gue belum coba cek lagi. Nggak coba cek lagi. Aduh sayang banget. Cuman lebih banyak stumble guys malahan ya. Iya. Sekarang. Iya. Kalau dibanding free guys, Fall Guys. Fall Guys, kenapa Free Guys gue? Fall Guys lebih banyak stumble guys karena itu versi apanya ya istilahnya, versi KW-nya ya versi dulu. KW-nya, di versi Android, light-nya lah. versi light-nya di Android kan. Sekarang di PC ada juga stumble guys dan seru sih emang gak jauh beda dengan Fall Guys. Oke deh, Der, terima kasih ya cerita game-gamenya, nanti siapa tahu kita bisa sharing-sharing lagi tentang apapun itulah ya. Yuk. Oke. Makasih ya teman-teman yang udah nonton sampai selesai. Sampai berjumpa lagi di podcastnya Danu di episode selanjutnya. Dadah.